Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firil Kintania Fadila dengan NIM C2401201046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Nah, apa sih itu sistem informasi geografis atau yang dikenal dengan SIG? Jadi, SIG ini merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, serta menampilkan data-data geografis. SIG ini merupakan sistem yang berasal dari penggabungan kartografi, analisis statistik, dan juga teknologi database. Sistem informasi geografis dapat sangat membantu manusia dalam penelitian dan penyelidikan ilmiah, manajemen sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, perencanaan rute, serta hal lainnya dapat diselesaikan dengan bantuan sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya ini, SIG memiliki konsep untuk mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan permodelan menjadi sistem yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses, dan juga dipresentasikan. Nah, konsep ini disebut dengan konsep real world. Selanjutnya, terdapat 5 tahapan dalam konsep real world. Yang pertama yaitu physical reality yang merupakan tahapan analisa dunia nyata yang akan dibuat menjadi sistem informasi geografis. Yang kedua ada real world model yang merupakan tahapan pengubahan objek dunia nyata menjadi model. Selanjutnya ada data model yang merupakan tahapan pengubahan model objek menjadi tipe data. Lalu ada database yang merupakan penyimpanan keseluruhan data ke dalam sistem basis data. Dan yang terakhir merupakan maps atau report yang merupakan suatu output atau hasil akhir dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada QGIS. Jadi QGIS atau yang biasa kepanjangannya Quantum Geographical Information System merupakan aplikasi terbuka lintas platform yang dijalankan pada sejumlah sistem informasi yang berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data spasial. Nah, QGIS ini bersifat open source serta user-friendly yang memiliki lisensi di bawah General Public License atau GNU yang dibuat pada tahun 2002 untuk menampilkan data spasial. Nah, data spasial ini apa sih? Data spasial merupakan suatu format dalam bahasa komputer yang memiliki arti, yaitu bentuk dan kode dalam penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan file lainnya. Umumnya, data spasial ini merepresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi. Nah, data spasial ini berasal dari peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan, dan pengukuran dengan Global Positioning System atau yang biasa disebut dengan GPS. Nah, ada sistem operasi dari si QGIS ini sendiri. Jadi QGIS itu dapat dioperasikan melalui Linux, Windows, dan juga Mac. Nah, selanjutnya di sini ada data type. Data type itu maksudnya gimana sih? Jadi di QGIS ini kan data type-nya itu data spasial. Nah, dalam data spasial itu terbagi menjadi dua lagi yaitu data vektor dan data raster. Jadi, data vektor ini merupakan sebuah data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk mosaik berupa garis, poligon, atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Lalu ada titik yaitu node yang mempunyai label, dan juga ada node yang merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Selanjutnya, data vektor ini digunakan untuk mendefinisikan hubungan spasial beberapa fitur. Selanjutnya ada data raster. Nah, data raster ini merupakan model image atau gambar yang umumnya berasal dari penginderaan jauh. Di dalam data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Nah, resolusi piksel ini menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap
Piksel pada citra yang dimana semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh suatu sel, maka akan semakin tinggi juga resolusinya. Nah, umumnya data raster ini digunakan untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengaplikasian dari QGIS ini, yaitu pemetaan Pulau Pramuka. Jadi ini adalah data peta Pulau Pramuka yang telah didapatkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah nih. Jadi langkah-langkah dalam pemetaan Pulau Pramuka yang pertama yaitu membuat bentuk pulau. Nah, jadi dengan diawali dengan memilih poligon, lalu membuat titik-titik yang akan terhubung, lalu akan diubah menjadi warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena biasanya pulau diwakili dengan warna hijau. Langkah kedua yaitu membuat titik sampling. Kenapa harus membuat titik sampling? Karena pada pemetaan yang akan dibuat ini yaitu pemetaan daerah sampling, titik sampling pada Pulau Pramuka ini. Jadi hal yang perlu dilakukan pada step kedua ini yaitu memilih geometri type point, lalu membuat 5 titik sampling dan tebalkan titik-titik tersebut. Nah, ditebalkan ini agar dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya membuat laut nih. Udah ada pulaunya, harus ada lautnya. Jadi yang harus dilakukan yaitu memilih geometri type polygon, lalu ditarik ke atas dan ke kanan hingga membentuk persegi panjang yang mencakup Pulau Pramuka. Nah, jadi luas kotak persegi panjangnya ini sebenarnya dikira-kira aja. Langkah keempat nih, yaitu membuat jalan. Jadi caranya itu memilih geometri type yang lain, lalu membuat garis yang mewakilkan jalan pada Pulau Pramuka. Nah, kalau kita lihat di peta Pulau Pramuka ini kan bisa terlihat tuh ada jalan-jalan ya kan. Nah, jadi caranya itu tinggal mengikuti jalan yang sudah ada dari data sebelumnya aja. Garisnya tinggal dibuat gitu. Selanjutnya yaitu membuat area penelitian. Eh, Caranya yaitu dengan memilih geometri type yang poligon, lalu mengecilkan skala peta, lalu buat persegi panjang yang mewakilkan. Kenapa harus skalanya dikecilkan? Karena yang saya punya ini adalah data peta dunia, jadi bisa dikecilkan, jadi kelihatan gitu kalau area penelitian ini di area Pulau Pramuka dibandingkan dengan area-area lainnya di sekitarnya. Selanjutnya ada layouting peta, yang dimana layouting peta ini mencakup label, legenda, arah mata angin, skala, dan juga logo institusi yang terkait. Nah, berikut ini adalah hasil dari pemetaan Pulau Pramuka. Jadi di sini ada pulaunya, di sini ada jalan, ada titik samplingnya, ada arah mata angin, ada skala. Di sini ada judul peta tersebut, ada logo IPB University, ada Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lalu di sini ada legendanya nih, kotak merah ini menandakan area penelitian, garis hitam ini menandakan jalan, titik merah ini menandakan titik sampling, warna hijau menandakan pulau, dan juga warna biru menandakan laut. Nah ini, peta yang tadi sudah dibuat nih akan dimasukkan ke sini untuk dicantumkan sebagai area penelitian. Lalu di tabel paling bawah ini ada autor yaitu saya sendiri, Virial Kintania Fadila, lalu ada koordinat sistem, ada datum, dan juga unit. Nah, gimana? Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.